semuanya. Pemirsa, survei Mandiri Spending Index menunjukkan belanja masyarakat selama periode libur sekolah pada 2025 tercatat tumbuh, namun melambat jika dibandingkan dengan tahun lalu. Berdasarkan hasil survei MSI, prioritas belanja yang bersifat untuk hiburan pada periode libur sekolah tercatat meningkat, sementara alokasi belanja untuk hal-hal penting justru menurun. Survei Mandiri Spending Index atau MSI menunjukkan belanja masyarakat selama periode libur sekolah pada 2025 tercatat tumbuh, namun melambat atau terbatas bila dibandingkan periode libur sekolah tahun lalu. Dikutip dari media sosialnya, MSI mencatat indeks nilai belanja dari pralibur hingga libur sekolah di minggu kedua mencapai 119,6 atau naik 8,9%. Sedangkan pada tahun lalu mencapai 121,7 atau naik 11,1%. Melihat kondisi tersebut, diperkirakan perilaku mantap alias makan tabungan terlihat di libur sekolah. Bila melihat tahun-tahun sebelumnya masyarakat tidak melakukan makan tabungan untuk berbelanja atau berada di indeks 100. Namun periode libur sekolah tahun ini, indeks tabungan turun menjadi 96,6, padahal indeks belanjanya hanya mencapai 108,9 atau lebih rendah dari 2024 yang mencapai 111,1 atau masih relatif sama dengan 2023 yakni sebesar 108,9. Hasil survei MSI juga melihat perubahan prioritas belanja yang bersifat untuk hiburan pada periode libur sekolah seperti leisure dan makan di luar tercatat meningkat. Belanja leisure mencapai 21% naik dari tahun lalu yang sebesar 19% dan makan di luar meningkat menjadi 15% dari tahun lalu sebesar 11%. Sedangkan alokasi belanja untuk hal-hal penting justru turun dari 21% tahun lalu menjadi 16% pada tahun ini. Alokasi belanja untuk barang tahan lama juga tercatat turun menjadi 20% dari tahun lalu sebesar 24%. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemerintah mengaku tidak berpuas diri meski angka kemiskinan turun 23,85% pada Maret 2025 jika dibandingkan dengan September 2024. Untuk menekan angka kemiskinan, pemerintah terus berupaya membuka lapangan kerja baru melalui berbagai program unggulan. Pemerintah mengaku tidak berpuas diri meski angka kemiskinan turun 23,85% atau sekitar 200.000 orang pada Maret 2025 jika dibandingkan September 2024. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan terus berkurang mencapai 0%. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, untuk menekan angka kemiskinan, pemerintah terus berupaya membuka lapangan kerja baru melalui berbagai program unggulan. Salah satunya program makan bergizi gratis yang diharapkan bukan hanya memberikan tambahan asupan gizi pada anak, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Menurut Mensesnek, potensi lapangan kerja dari program MBG bisa difokuskan untuk masyarakat yang berada satu tingkat di bawah kemiskinan ataupun mereka yang baru saja kehilangan pekerjaan. Selain itu, program Koperasi Desa Merah Putih berpotensi membuka lapangan kerja dari desa semakin terbuka lebar. Kalau saudara-saudara mengikuti, ini program yang dicanangkan oleh pemerintah ini semua kan terintegrasi ya. Dimulai dari kita satu misalnya menyusun data kependudukan kita ya, supaya kita bisa melakukan pemetaan dengan lebih detail. Nah, kemudian kalau saudara-saudara ikuti ya program-program Bapak Presiden, program pemerintah misalnya mengenai makan bergizi. Di situ juga diharapkan itu menjadi salah satu, tidak sekedar kita ingin memberikan tambahan asupan gizi kepada adik-adik kita ya, peserta didik, tetapi juga di situ akan membuka lapangan pekerjaan. Badan Pusat Statistik mengungkap angka kemiskinan turun menjadi 23,85 juta orang per Maret 2025 dari periode September 2024 yang mencapai 24,06 juta orang. Saat ini penduduk miskin setara 8,47% dari total populasi Indonesia. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan informasi seputar indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan sesi 1 hari ini, pemirsa, 28 Juli 2025, di mana IHSG terpantau mengalami penguatan 1,3% atau menguat 102,8 poin ke posisi 7.646,3.
sempat menyentuh level tertingginya di 7.658,9 dan level terendahnya di 7.625,4. 359 saham menguat, kemudian 216 saham melemah dan 226 saham stagnan. Dan kita lihat pemirsa, sejumlah saham yang menjadi top gainers pada penutupan perdagangan sesi 1 datang dari PT RO dengan penguatan 5,25%, kemudian CDIA dengan penguatan 9,91%, SSIA menguat 3,47% dan Goto menguat 3,45%. Dari top losers pemirsa, saham WiFi ini melemah 5,61%, NICL melemah 10,36%. Kemudian saham ESA melemah 2,3% dan INET melemah 2,67%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, sektor keuangan menguat 2,9%, infrastruktur melemah ataupun menguat 2,39%, konsumsi primer menguat 0,33% dan kesehatan melemah 0,17%. Pemirsa, Badan Pusat Statistik menilai fenomena rojali atau rombongan jarang beli yang marak terjadi bisa menjadi penanda masyarakat sedang menahan konsumsi. Gejala ini juga bisa menjadi awal ataupun penanda awal tekanan ekonomi. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono mengatakan fenomena rojali dapat menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah untuk tak hanya fokus menurunkan angka kemiskinan, tapi juga menjaga ketahanan konsumsi rumah tangga. Pasalnya fenomena rojali ini tidak hanya menyasar masyarakat kelas menengah ke bawah, melainkan juga bisa melanda masyarakat kelas atas. Ateng mengungkapkan berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas Maret 2025, terjadi kecenderungan kelompok masyarakat atas agak menahan konsumsi mereka. Asumsi kelompok atas memang agak menahan konsumsinya. Ini kita amati dari Susenasnya. Namun ini tentu tidak serta-merta berpengaruh ke angka kemiskinan, karena kan itu kelompok atas saja, ya. Fenomena rojali memang belum tentu ya teman-teman mencerminkan tentang kemiskinan, tetapi tentunya ini relevan juga sebagai gejala sosial. Rojali adalah sinyal penting bagi membuat kebijakan untuk tidak hanya fokus ya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga memperhatikan bagaimana untuk ketahanan konsumsi dan stabilitas ekonomi rumah tangga pada kelas menengah bawah. Amati teman-teman. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan bahwa pemerintah akan mengeluarkan paket stimulus untuk mendorong perekonomian Indonesia di paruh kedua 2025. Erlangga mengatakan ada beberapa stimulus yang sudah dilakukan bersama dengan kementerian, lembaga terkait. Stimulus tersebut antara lain program diskon untuk menyambut momen Natal Tahun Baru, seperti diskon tarif tiket pesawat, diskon tarif tol, hingga diskon tiket kereta api. Selain itu, insentif pajak pertambahan nilai ditanggung untuk sektor properti sebesar 100% juga akan diperpanjang hingga akhir tahun ini. Erlangga menambahkan detail-detail teknis akan dibahas lebih lanjut bersama dengan kementerian lembaga terkait. Termasuk juga persiapan agar program makan bergizi gratis bisa mencapai target pada Agustus 2025. Kita sedang mempersiapkan beberapa hal, kita sedang meninjau paket yang selama ini diluncurkan, bagaimana implementasinya bisa dimaksimalkan di kuartal kedua. Misalnya pembangunan FLPP misalnya 350.000 rumah, plus KUR untuk perumahan yang 450.000 itu kan akan mengungkit bidang konstruksi. Kemudian kita akan mempersiapkan bagaimana nanti menjelang Nataru betul-betul turisme atau sektor pariwisata bisa digenjot. Dan kemarin arahan Bapak Presiden untuk mendorong turisme